Banjir di depan mata, warga ibu kota masih saja gemar membuang sampah di sungai. Akibatnya warga harus menghadapi ancaman banjir dan bau tak sedap dari tumpukan sampah. Ini bukanlah tempat penampungan sampah, tapi karena minimnya kesadaran warga, kondisi aliran Waduk Tomang, Jakarta Barat kini dipenuhi sampah rumah tangga. Informasi selanjutnya, saudara, saat ini sebagian besar sungai di Gianyar, Bali tercemar berbagai jenis sampah. Air sungai yang sebelumnya dimanfaatkan untuk konsumsi menjadi keruh dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Salah satu sungai desa Sebatu, Tegalalang, dan Tirta Empul, Tampak Siring. Satu warga... Penelitian oleh Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, kondisi perairan pantai Bali sudah sangat kurang baik. Ada beberapa parameter kualitas air yang telah melampaui ambang batas yang ditetapkan baik di musim hujan maupun musim kemarau. Perairan pantai Kuta juga sering mendapatkan kiriman sampah setiap musim barat. Hal ini perlu ada... Sadarkah kalian bahwa saat ini sumber air bersih kita di bumi sedang mengalami pencemaran, khususnya di perairan daerah Bali hingga sumber air bersih di Indonesia loh. Pencemaran air merupakan suatu keadaan di mana penampungan sumber air bersih seperti danau, sungai, lautan, dan sumber air lainnya mengalami perubahan akibat adanya aktivitas dan ulah manusia, sehingga kualitas air tersebut mengalami penurunan yang berdampak pada tidak bergunanya air sesuai dengan fungsinya. Seperti yang kita ketahui, bumi kita tertutup 71% air dan hanya 3,5%-nya dapat dikonsumsi oleh manusia. Dilihat dari data tersebut, sangat sedikit bukan air yang bisa kita gunakan untuk menunjang kehidupan kita? Apa jadinya jika 3,5% air di bumi ini juga mengalami pencemaran? Apakah manusia masih bisa hidup tanpa air? Pencemaran air ini biasanya bersumber dari berbagai hal, mulai dari adanya pembuangan limbah industri ke sumber air, limbah cair seperti deterjen, sabun mandi, dan MCK, pembuangan limbah plastik sembarangan, membuang sampah sembarangan ke sumber air bersih, adanya tumpahan minyak di laut, dan masih banyak lagi. Selain sumber pencemaran yang disebutkan, masih ada loh penyebab terjadinya pencemaran sumber air, yaitu adanya limbah sampah organik berupa air selokan yang dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan oksigen pada air sehingga berpengaruh terhadap berkurangnya oksigen yang dapat berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Jika pencemaran air ini terus saja terjadi, sudah pasti akan berdampak bagi sumber air itu sendiri. Mulai dari biota yang terdapat di dalam air akan terancam mati karena menurunnya kadar oksigen yang terlarut dalam air akibat terlalu banyaknya zat pencemaran pada air limbah. Jika bakteri dalam air mati, sudah barang tentu proses penjernihan air secara alami juga akan terhambat. Selain itu, tercemarnya air akibat adanya berbagai limbah yang dibuang ke sumber air juga dapat menjadi sarang berbagai mikroba patogen, sarang nyamuk, dan berbagai bakteri penyebab penyakit yang dapat berpengaruh besar bagi kesehatan manusia di sekitarnya. Jika sumber air mengalami pencemaran secara terus-menerus, tidak menutup kemungkinan lambat laun jumlah air bersih akan berkurang, sehingga manusia akan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari. Pencemaran sumber air ini juga akan sangat berdampak loh terhadap estetika di lingkungan, akibat banyaknya zat organik dan non-organik yang dibuang ke sumber air mengakibatkan lingkungan akan semakin tercemar yang ditandai dengan bau yang menyengat serta pemandangan yang mengurangi keindahan lingkungan itu sendiri. Bayangkan jika seluruh sumber air bersih di dunia ini sudah tercemar. Pasti dampak yang telah disebutkan akan benar-benar terjadi. Kalian tidak ingin bukan jika kita tidak memiliki sumber air bersih di sekitar lingkungan kita? Untuk itu, yuk sama-sama kita menjaga kualitas air bersih di muka bumi dengan cara stop membuang sampah dan limbah ke sumber air bersih agar tercipta hidup yang lebih baik.